Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di pembelajaran daring SMA Negeri 3 Brebes pada pelajaran matematika peminatan pada kelas 10 semester 2. Kita akan belajar tentang vektor. Nah, diilustrasikan seorang penerjun payung melompat dari pesawat terbang. Ia meluncur ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, selain gaya gravitasi, arah jatuh penerjun payung juga dipengaruhi oleh arah angin, gaya gesek dengan udara, dan gaya-gaya yang lain. Resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada penerjun payung menghasilkan arah penerjun payung meluncur ke bawah. Dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja tersebut, penerjun payung dapat mengarahkan arah jatuhnya sehingga ia dapat mendarat tepat pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, jadi tidak sembarangan asal jatuh. Nah, itu menggunakan vektor. Gaya-gaya yang bekerja pada penerjun payung dapat diwakilkan oleh vektor. Karena itulah pentingnya belajar vektor bagi para siswa yang bercita-cita pengen jadi tentara, polisi, pilot, dan yang lainnya itu membutuhkan belajar vektor. Resultan gaya dapat dihitung dengan melakukan operasi vektor. Bagaimana cara melakukan operasi vektor? Nah, pada bab ini kita akan belajar cara melakukan operasi vektor. Setelah mempelajari bab ini, kita dapat memahami konsep vektor beserta operasinya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita belajar vektor. Atau kita belajar vektor. Apa itu vektor? Tadi sudah diilustrasikan bagaimana vektor itu seorang penerbang atau penerjun payung itu mau turun membidik salah satu titik. Nah, dari penerjun ke titik tersebut itu dinamakan dengan vektor. Di masa pandemi ini kita jangan lupa pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Baik, anak-anak yang kami banggakan untuk kelas 10 IPA 4 dan 5 di matematika peminatan semester 2, kita belajar vektor. Apa itu vektor? Nah, kita belajar bareng-bareng konsep vektor. Pertama, pengertian dari vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan menggunakan anak panah, sedang arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Nah, kita bisa gambarkan kalau seandainya saya mempunyai titik A menuju ke titik B. Nah, itu bisa dinamakan vektor AB, kan? Digambarkan dengan menggunakan anak panah. Nah, ini anak panahnya, sedangkan arah vektornya itu dinyatakan dengan arah anak panahnya. Itu pengertian vektor. Lebih jelasnya nanti bisa bertanya kalau seandainya masih bingung. Berikutnya kita lanjut. Dalam matematika dan fisika dikenal dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki besar atau magnitud saja, misalnya waktu, suhu, panjang, luas, volume, massa, dan sebagainya. Itu dinamakan besaran skalar. Nah, kita belajar vektor di ruang 2. Kalau seandainya saya mempunyai sebuah titik A, ya, punya titik A, terus menuju ke arah titik B di dalam dimensi 2. Di dalam dimensi 2, titik A merupakan titik pangkal vektor dan titik B merupakan titik ujung vektor. Nah, ini ya,
titik A itu merupakan titik pangkal dan B nya itu titik ujung dari vektor. Nah, ini bisa dinyatakan dalam sebuah satuan. Nah, perhatikan gambar di samping. Dari titik A ke kanan 2 satuan. Ini ada 2 satuan, ini 1, ini 2. Nah, ini ke kanan karena tadinya kan ke atas. Nah, ini kan ke kanan, dari A ke kanan 1, 2, itu 2 satuan, dan ke atas 4 satuan, ya kan, 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1, 2, 3, 4. Maka vektor AB itu sama dengan 2, 4. Nah, atau vektor AB itu sama dengan dan kurung 2, 4 karena berada pada di dimensi ruang 2. Nah, contohnya lagi, saya mempunyai titik C ke titik D. Nah, perbedaannya kalau tadi itu gesernya ke kanan, nah sekarang itu titik C ke kiri dengan 2 satuan. Kalau C tadi kan kalau akan ke kanan arahnya, nah ini kan arahnya ke kanan dari A ke B. Nah, kalau ini C ke D itu arahnya ke kiri. Yang perlu diperhatikan di vektor, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Nah, ini dari titik C ke titik D itu bagaimana? Nah, dari titik C ke kiri 2 satuan. Nah, ini dari C, kan, dari C ke kiri 1, 2. Nah, ini ada 2 satuan karena ada 2 kotak itu kalau pada dimensi 2. Dan ke atas, nah ke atas itu tetap positif, itu berapa? 3 satuan, 1, 2, 3. Nah, itu 1, 2, 3. Maka di titik vektor CD, nah dari C ke D itu sama dengan -2. Karena apa? Karena ke kiri, -2, 3, ya kan? Atau bisa tulis di vektor CD itu sama dengan -2, 3. Nah, seandainya saya mempunyai titik F, nah titik F itu menuju pada titik E. Nah, itu bagaimana? Ini kan lurus saja, lurus ini, nggak geser ke kiri, nggak geser ke kanan. Nah, dari titik E ke bawah, nah dari atas ya, itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, sampai pada F itu maka dihitung 1, 2, 3, 4 ke bawah, berarti tidak ke kiri, tidak ke kanan, itu berarti EF nya itu 0, ya kan? Nah, ke kiri ke kanan, ke kanannya itu baru negatif 4. Kenapa? Karena ke bawah, itu ke bawah, dari EF ke F itu ke bawah, makanya negatif 4. Nah, itu kan faktor EF nya, atau faktor EF nya itu sama dengan 0,4. Kenapa 0? Karena tidak geser ke kiri atau ke kanan, hanya ke bawah saja, ya kan? Dari E sampai ke titik F ya, itu tidak ada geser ke kiri atau ke kanan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bisa ditanyakan via WhatsApp grup atau via japri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.